kita harus mengerti dulu pencuri itu siapa. Pencuri itu siapa? Iya. Pencuri itu kan iblis. Nah, katanya siapa? Kata banyak orang. Jadi pencuri itu bukan iblis. Cek dong. Cek. Ayo, jadi penasaran kita lihat nih. Kita bertemu lagi di dalam program podcast Akap Antakirana Asawa. dari Keblinger. Jadi kebenar. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang Anda ingin membahas topik-topik tertentu, silahkan ya komen di bawah ini. Kita akan bahas apa yang Anda minta. Oke, Pak Bos, Ya, Pak. saya memulai dengan baca Alkitab. Oke. Siap-siap ya. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti kalau saya mempercayai Tuhan, berarti hidup saya pasti akan berkelimpahan dong. Banyak harta, sukses, berhasil di segala bidang. Ini kan firman Tuhan janji begini. Iya, betul. Amin. Saya aminkan, Pak. Tapi untuk ayat yang lain. Maksudnya? Jangan ayat ini. Kalau pakai ayat ini, kita harus mengerti konteks. Bukannya ini konteksnya sudah jelas. Apa itu? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iya. Kita belajar konteks dulu. Konteksnya ayat sebelumnya, Pak. Oke. Tentang si pencuri itu. Kita kan fokusnya sama kelimpahannya. Lalu kita asumsikan kelimpahan itu adalah berkat, materi, kekayaan, ketenaran dan sebagainya. Oke. Padahal lihat konteksnya adalah Yesus sedang memperhadapkan dirinya dengan pencuri. Coba lihat. Ayat 10 kan, Yohanes 10 ayat 10 kan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Maka kita harus mengerti dulu pencuri itu siapa. Pencuri itu siapa? Iya. Pencuri itu kan iblis. Nah, katanya siapa? Kata banyak orang. Itu dia, karena kita nggak paham konteks. Jadi firman Tuhan kita terjemahkan menurut pandangan orang. Jadi pencuri itu bukan iblis. Cek dong. Cek. Ayo, jadi penasaran kita lihat nih. Ayat 1. Yuk kita lihat ayat 1. Ayat 1. Yohanes 10 ayat 1 ya, Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Berarti Yesus sedang berkata gini, sebelum saya yang masuk itu adalah pencuri. Pertanyaan gini, kalau kita pikir ini adalah iblis, kapan iblis masuk lebih dulu sebelum Tuhan? Mana berani iblis bisa masuk sebelum Tuhan? Ya Tuhan dululah. Nah jelas. Orang iblis itu dari malaikat kan ciptaan Tuhan juga. Nah jelas, berarti kan ini bukan iblis, Panta. Sebentar. Saya mengajak Bapak Ibu nih ya, buka Alkitab juga ya, bareng-bareng kita cek bener nggak nih Pak Buas ngomongnya. Oh iya dong, coba lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Oke. Berarti, dari mana kata ini tertulis bahwa dia masuk duluan? Kan nggak ada duluan-duluannya. Kan ditanya gini, aku berkata kalau sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Berarti dengan tidak melalui Yesus masuk ke dalam kandang domba, dia adalah pencuri. Oke, berarti pintunya itu Yesus? Yes. Dan kalau dia nggak lewat Yesus. Tidak lewat Yesus berarti dia adalah pencuri. Kan jelas di sini dikatakan Yesus adalah pintu yang akan membawa domba masuk dan keluar ketemu padang rumput yang hijau. Kan ayatnya bilang gitu. Berarti clear. Yang tidak melewati Yesus adalah pencuri. Siapa itu? Orang-orang sebelum kehadiran Yesus saat itu. Berarti saya mau bilang sederhananya gini, Panta. Kita harus pahami dulu. Berarti banyak orang dulu sebelum Yesus lahir. Karena itu ada masa namanya silent period, Panta. 400 tahun dari Maleakhi sampai kitab Matius. Ya, Tuhan nggak berbicara. Tuhan nggak bicara. Semua banyak filsuf muncul di situ. Semua banyak aliran-aliran agama muncul di situ. Dan banyak orang menawarkan, ini loh saya Mesias, ini loh saya Tuhan. Maka muncullah pencuri-pencuri. Jadi pencuri bisa dari agama Yahudi sendiri saat itu, bisa dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan. Itulah yang mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa dia bisa mencuri, membunuh, membinasakan? Karena dia mau gagalkan rencana penebusan Kristus. Jadi mencuri, membunuh, membinasakan itu artinya satu, bahwa apa tuh artinya satu? Satu berarti artinya dia mau menggagalkan karya keselamatan Kristus. Jadi dia mau cegat Yesus tidak masuk, Yesus tidak datang, karena mereka mau datang duluan, mau berantakin dulu kandang domba yang dikatakan tadi itu. Terus ada penjelasan lain nggak selain itu? Nah, yang kedua kita harus pahami dulu. Berarti kalau begitu Yesus datang untuk memberikan hidup kelimpahan.
Nah kelimpahannya bukan kelimpahan harta, karena yang dicuri bukan harta. Yang ingin dicuri, yang ingin dibinasakan adalah keselamatan. Berarti konteks kelimpahan di ayat 10 adalah konteks tentang keselamatan, Panta. Tentang kehidupan kekal. Oke. Nih saya sambil baca Alkitab nih. Oh ayat 7 benar tuh ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Oh ayat 8 disebutkan ternyata. Lebih jelas. Semua orang yang datang sebelum aku. Orang, garis bawahi kata orang. Berarti bukan setan ya? Bukan. Bukan makhluk-makhluk astral. Bukan. Bukan iblis ya? Bukan, Panta. Waduh, berarti kalau kita anggap pencuri ini iblis, kita bareng-bareng keblinger nih ya Bapak Ibu ya. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Selamat, kekekalan. Oke. Keselamatan. Jadi pencuri ini bukan iblis, bukan. Dan dia mencuri, membunuh, membinasakan itu artinya mau menggagalkan karya keselamatan Betul. Yesus. Itu. Oke. Nah, kalau lihat konteks ini saat itu pencuri itu siapa berarti? Orang-orang Yahudi, nabi-nabi palsu, orang-orang yang tidak percaya akan Mesias. Itu. Oke. Nah, makanya kalau kita mau tarik lebih jauh nih Panta ke masa kini. Maaf nih Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu adalah salah satu pencurinya. Pencuri kan menggagalkan karya keselamatan Yesus. Menghalang-halangi orang ketemu Yesus. Jangan-jangan selama ini hidup kita juga seperti itu. Kita orang Kristen tapi menghalangi orang ketemu Yesus. Dengan apa? Perilaku, perkataan, cara kita berpikir, ucapan kita. Hati-hati juga. Jangan-jangan kita tergolong pencuri, Panta. Kalau di sekarang mungkin selain titel pencuri bisa jadi batu sandungan gitu ya maksudnya? Ya jelas, itu batu sandungan bisa dikatakan seperti itu. Nah berarti kan kalau dengar khotbah kan biasanya hidup dalam segala kelimpahan, pasti berhasil, sukses dalam pekerjaan, diberkati Tuhan. Bukan itu. Jangan pakai ayat ini. Kalau mau pakai ayat yang lain, kitab Yosua berkata, kamu takut akan Tuhan maka segala langkahmu, segala jalanmu akan berhasil. Boleh. Karena itu keberhasilan yang nyata. Kalau takut akan Tuhan. Kalau aku takut akan Tuhan. Tapi kalau ayat ini tidak diperuntukkan untuk berkat jasmani. Jadi ayat 10 mempunyai hidup. Hidup itu artinya hidup kekal. Hidup kekal. Zoe. Bukan bios. Oh ini bahasa aslinya Zoe ya? Zoe Pak. Jadi kan hidup itu dalam bahasa Yunani ada dua. Bios dan Zoe. Bios dan Zoe. Kita tahu bios biologi. Biologi. Nah, Zoe itu hidup kekal. Itu kalau biologi pelajaran yang gua gak suka tuh. Biologi. Kalau Zoe? Suka. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal, suka. Nah itu. Jadi kalau kita mau punya hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu artinya kita berkelimpahan. Itu Pak. Waduh. Kok saya jadi dari keblinger tiba-tiba bisa langsung ke bener nih kayaknya nih. Nih, mempunyai hidup dan mempunyainya, berarti nyanya itu hidup kan? Betul. Nah kalau Zoe hidup itu Zoe, keselamatan, berarti yang berlimpah-limpah itu keselamatannya. Persis. Kehidupan yang Tuhan berikan itu. Persis Pak. Bukan cien. Bukan. Cuan juga bukan? Bukan, memang. Karena kita udah diselamatkan, Tuhan berjanji akan memelihara hidup kita, betul. Tapi jangan, kalau saya pakai bahasa agak kasar nih, jangan memperkosa firman Tuhan. Karena ayatnya bukan itu Panta, ayatnya itu tentang keselamatan kekal. Oke, ya. Ini saya dari awal-awal kaget, shock, sampai sekarang. Nah mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama ya. Mari kita coba baca lagi di rumah ayat-ayat ini. Apakah yang disampaikan oleh Pak Abu ini sesuatu yang memang layak dipercayai ya. Ya jadi silakan kalau ada pertanyaan tambahan silakan tuliskan di kolom komentar, nanti Pak Asabuas langsung harus jawab loh. Oh pasti. Ya? Saya akan jawab sesuai firman Tuhan. Oke, jadi bicara tentang hidup berkelimpahan seperti yang berpuluh-puluh tahun ini kita percayai bahwa ayat ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kekayaan, kemakmuran, keberhasilan. So, apa pendapat lo? Ya gini, kita seringkali fokus kepada sandang, pangan, papan. Tapi kita lupa fokus kepada yang namanya kerohanian. Sekarang dibalik deh pola pikirnya. Kenapa engkau mengejar sandang, pangan, papan, padahal nyawamu engkau gak tahu kemana setelah meninggal? Dibalik aja Bapak Ibu, kita kejar dulu keselamatan. Karena keselamatan kita punya, maka Tuhan berjanji akan memberikan sandang, pangan, papan. Cukup
kata Tuhan. Jadi berkelimpahan jangan dipikirkan dari sisi materi. Berkelimpahanlah karena engkau sudah diselamatkan Tuhan. Gitu. Oke. Yalah. Oke lah, sepertinya obrolan kita hari ini agak tegang ya. Iya. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ya, saya berharap kita bisa terus berdiskusi dan silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini dan kita akan bertemu lagi dalam topik-topik lainnya. Dan ingat, silakan usul topik jika ada yang ingin kita bahas di podcast Akap ini. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.